Kristus sebagai Raja atas segala raja. Di dunia ini, kekuasaan seringkali dipahami sebagai kemampuan untuk mengatur, memerintah, dan memaksakan kehendak. Raja-raja dunia datang dan pergi, kekuasaan silih berganti, dan kerajaan-kerajaan bangkit lalu runtuh. Namun Alkitab menyatakan bahwa di atas semua pemerintahan dunia, ada satu raja yang kekuasaannya kekal dan tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus, Raja atas segala raja. Keberadaan Kristus sebagai Raja bukanlah gagasan gereja atau simbol rohani belaka, melainkan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Wahyu 19 ayat 16 berkata, "Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan." Gelar ini menunjukkan otoritas tertinggi Kristus. Tidak ada kuasa, pemerintahan, atau otoritas apapun yang berada di luar kedaulatannya. Kerajaan Kristus berbeda dari kerajaan dunia. Ia tidak dibangun dengan pedang, kekerasan, atau ambisi manusia. Yohanes 18 ayat 36 mencatat perkataan Yesus. Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Kerajaan Kristus bersifat rohani, tetapi kuasanya nyata dan kekal. Ia memerintah bukan dengan paksaan, melainkan dengan kebenaran dan kasih. Alkitab menegaskan bahwa Kristus menerima segala kuasa dari Allah Bapa. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa Kristus tidak terbatas pada satu wilayah atau zaman. Ia berdaulat atas sorga dan bumi, atas sejarah, atas bangsa-bangsa, dan atas hidup setiap manusia. Kristus sebagai Raja juga dinyatakan melalui kebangkitannya. Efesus 1 ayat 20-22 berkata, "Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada." Kebangkitan dan kenaikan Kristus menegaskan bahwa Ia memerintah dengan kuasa yang mutlak dan tidak tertandingi. Sebagai Raja atas segala raja, Kristus layak menerima penyembahan. Filipi 2 ayat 9-11 menyatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa." Suatu hari nanti, setiap makhluk akan mengakui otoritas Kristus, baik dengan sukacita maupun dengan penghakiman. Namun pengakuan bahwa Kristus adalah Raja bukan hanya pengakuan di masa depan, melainkan panggilan hidup saat ini. Kolose 1 ayat 13 berkata, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih." Orang percaya telah menjadi warga kerajaan Kristus. Hidup kita kini berada di bawah pemerintahannya, bukan lagi di bawah kuasa dosa dan dunia. Sebagai Raja, Kristus bukan penguasa yang kejam, tetapi Raja yang mengasihi dan melayani. Markus 10 ayat 45 berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Inilah keunikan Kristus sebagai Raja. Ia memerintah melalui pengorbanan. Mahkotanya pertama-tama adalah mahkota duri sebelum menjadi mahkota kemuliaan. Renungan ini mengajak kita untuk bertanya dengan jujur, apakah Kristus sungguh-sungguh menjadi Raja dalam hidup kita, atau hanya bagian dari kehidupan rohani kita? Mengakui Kristus sebagai Raja berarti menyerahkan kehendak, rencana, dan seluruh hidup kita di bawah otoritasnya. Kristus bukan hanya Raja di sorga, tetapi harus menjadi Raja di hati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah Engkau sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Kami mengakui bahwa seringkali kami ingin memerintah hidup kami sendiri. Ampuni kami, ya Tuhan.
Ajarlah kami tunduk kepada pemerintahan MU, hidup dalam ketaatan, dan memuliakan Engkau dengan seluruh hidup kami. Kiranya Engkau memerintah dalam hati, pikiran, dan setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.